Beragam batu alam dipakai oleh manusia sebagai perhiasan dari zaman ribuan tahun yang lalu. Sebut saja batu rubi, safir, bahkan biasa disebut batu akik, dipakai bahkan hingga zaman sekarang. Tak jarang beberapa kalangan memakai batu tertentu sebagai simbol kekayaan dan simbol kemewahan. Namun di balik keindahannya, batu dari alam ternyata memancarkan energi tersendiri. Energi tersebut dipercaya dapat mempengaruhi pemakainya. Sebut saja mahkota para kaum bangsawan Eropa atau cincin pegangan para raja Jawa selalu memiliki permata dengan arti khusus. Belum lagi sisi mistis batu yang disebut mustika, yang dipercaya dihuni oleh makhluk gaib yang dapat membantu pemegangnya. Kisah dunia lain dan Ki Atmowijoyo akan menelusuri sisi supranatural batu permata yang dipercaya bertuah oleh masyarakat. Nama saya Ludi. Dengan Pak Haji Burhan. Dengan Ki Segoro Bening. Koleksinya apa lagi? Sekarang ini saya memiliki hampir semua batu, jenis batu. Tapi yang sekarang yang saya pakai ini kanan saya ini Savory Green Garnet, yang biru warnanya Swiss Topaz. Sedangkan yang sebelah kiri saya ini namanya Lemon Quartz dan Kecubung Kalimantan. Udah berapa lama Pak Haji jualannya? Di Rawa Bening saya dari mulai tahun 92. 92 iya, ya? kurang lebih udah berapa ya, 30 tahunan. 30 tahun lebih lah itu. 30 tahun lebih. Di sini Pak Haji jualnya batu apa aja? Awal-awal dulu sih saya jualnya akik ya, akik-akik karena memang saya ini dagangnya semacam kayak keahlian warisan gitu dari orang tua ya, turunan. Terus tahun berapa ya, tahun 99 atau berapa ya? Oh 2009 saya tuh mulai belajar jualan batu-batu mulia, batu-batu luar negeri sampai sekarang. Sampai sekarang ya Pak Haji. Ada bedanya nggak Pak Haji antara batu akik lokal kita sama batu mulia dari luar? Ada bedanya tuh, ada kalau batu akik ya jadi penggemarnya itu spesial ya gitu, spesial itu khusus orang-orang yang suka dengan batu akik gitu kan. Jadi batu akik ini punya ciri khas. Orang tuh senengnya apa, anggur atau misalkan pandan atau pancawarna, garut, bacan gitu kan. Kalau batu mulia ini digemari sama semua orang lah gitu ya. Sama orang digemarin, iya sorry. Dari mulai orang biasa sampai pejabat pada suka semua. Kira-kira batu-batu gini ini ada penggemarnya tersendiri, artinya gitu Pak Haji? Sebenarnya kalau kita kan jual ini hanya untuk keindahan ya, perhiasan gitu kan. Memang ada sebagian orang itu yang mencari batu ini khusus, seperti misalkan wah ini saya nih katanya karena orang kantoran atau memang orang pejabat gitu ya, jadi harusnya cocoknya pakai ruby gitu kan ya. Ada juga ya kalau mau cepet naik pangkat katanya harus pakai sapir gitu, biar auranya gimana gitu. Itu sih sebenarnya saya nggak ngerti, cuman kata sebagian orang aja. Iya gitu. Ada percaya nggak batu-batu ini memiliki kekuatan tersendiri dari alam? Menurut saya batu itu memiliki kekuatan dari alam, karena batu juga dimunculkan juga dari alam, di alam kita sekitar. Itu tergantung dari pemakainya. Setiap batu bisa disesuaikan dengan karakteristik, dicocokkan dengan biasanya kalau orang Cina itu show-nya. Tahun kelahirannya cocoknya pakai batu apa gitu. Ada batu-batu yang bertuah khusus kira-kira apa ya? Ya. Jadi kalau batu-batu, dan ini kebetulan batu yang memang sering saya pakai karena di sini ini namanya batu mani gajah. Mani gajah. Nah ini tempo hari ditawar sudah ratusan juta, cuman saya nggak kasih karena ini untuk pribadi. Jadi udah saya pakai kemana aja. Jadi keistimewaannya ini tentunya buat penari. Jadi penari buat kalangan banyak orang begitu. Nah justru itu karena saya profesinya kayak begini ya sudah. Nah ini memang saya dan juga dapatnya ini saya dapat narik begitu. Iya. Boleh diceritain sedikit? Ini ketika Ki Segoro Bening tawasul di suatu tempat ya, dan akhirnya di situ petir dan angin yang sangat dahsyat sekali. Nah, disitulah
Ki Sugro Bening mendapatkan bisikan yang luar biasa, dan kemudian saya seperti yang dituntun lah. Nah, disitulah Ki Sugro Bening itu ngikutin apa yang dibisikin begitu, sehingga di situ ada cahaya yang sangat dahsyat, silau banget. Dah, setelah saya ambil ternyata batu ini, batu ini, dan ini memang mani gajah. Pernah didatengin ininya, apa namanya? Isinya mungkin kodamnya. Nah, jadi memang kodamnya ini sesosok yang memang cantik sekali dan ganteng sekali. Naik gajah. Naik gajah. Disitulah yang saya sangat suka, karena ini penuh sejarah yang memang banyak yang suka tapi belum saya lepas. Belum, karena ini pribadi begitu. Haji punya pengalaman unik nggak sama batu-batu ini? Banyak sih sebenarnya, cuman karena kita ini yang nyari begitu banyak, cuman kita kan takut salah ya. Iya. Takut salah. Kadang-kadang orang, wah nyari batu begini Pak, kata guru saya harus begini. Tapi kan saya cuman jual nih hanya buat perhiasan aja, buat seneng-senengan aja, buat hobi aja. Yang selebihnya ya harus ditanya sama orang yang lebih ngerti. Mungkin Ki Sugro Bening bisa menjelaskan orang yang cocok, kan batu warna-warni ya? Betul. Batu warna-warni. Ada karakter-karakter yang cocok mungkin buat orang pakai batu apa, pakai batu apa? Oh iya, jadi kalau misalnya agak keras, orangnya itu ya, harus pakai yang warna-warna merah begitu. Jadi batu itu kan ada warna merah, ada hitam, ada kuning, terus ada putih. Di situ macam-macam. Jadi itu ada filosofi yang ada di dalamnya. Tentunya kekuatan itu tetap alami, kekuatan dari Sang Maha Pencipta. Bukan, ingat ya, bukan dari batu itu, bukan menyembah batu. Jangan salah paham dulu. Karena itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Tentunya kekuatan dari Sang Maha Pencipta. Ketika berkehendak, mau bilang apa? Terjadi. Begitulah. Pak Haji sendiri pakai batu warna apa? Saya paling suka batu merah lah, merah ruby. Merah Ya, ruby ya? paling suka, saya paling senang. Saya lihat ini Ki Sugro Bening ini banyak banget pakai batu warna hijau. Nah ini. Boleh dijelaskan? Nah ini kalau warna hijau di sini, ini istilahnya kalau udah hijau sejuk. Sejuk ya? Membawa kesejukan itu. Baik di dalam rumah tangga. Nah ini sejuk pokoknya. Di dalam kedudukan. Nah ini pangkat. Di situ sejuk. Iya. Itu. Kadang-kadang orang menghubungkan dengan pantai selatan. Nah itu kalau di situ pantai selatan jadi Kanjeng Ratu Kidul gitu kan. Kadang-kadang banyak yang mengaitkan ke sana gitu kan. Biar lebih powernya itu lebih mantap begitu. Mantap. Iya. Kalau model-model permata gitu biasanya Pak Haji nyediain juga nggak? Ya tergantung, kalau memang ada yang pesan, saya juga bisa nyediain juga. Kalau ada yang pesan, langganan gitu kan. Karena kalau lagi saya juga kosong bisa diambilin dulu sama teman. Karena banyak orang-orang luar juga yang teman-teman yang jualannya berlian atau apa yang mahal-mahal ada juga. Kalau itu sepertinya ada yang menarik. Nah ini kalau ini tanduk kucing. Kucing hutan itu ya? Iya. Tanduk ini tanduk kucing, makanya saya taruh dibuat cincin sama saya. Begitu. Boleh dijelaskan sedikit keistimewaannya tanduk kucing? Nah ini juga tanduk kucing ini memang buat pengusaha juga, buat usaha-usaha itu memang sangat dahsyat sekali. Bagus sekali. Ini bagus sekali. Dan kemudian karena ini tanduk kucing, di mana tanduk kucing ini memang banyak diburu oleh kalangan banyak orang. Pejabat-pejabat itu luar biasa, sangat memburu seperti ini. Tapi karena ini buat pribadi ya dipakai saja. Dipakai sendiri ya? Betul. Iya. Alamatnya toko ini di mana Pak Haji tepatnya? Ini toko saya kan ada 3 di sini ya. Ada Dunia Batu, ada Jayakarta, juga ada toko Batavia. Ini di lantai 1. Lantai 1 dekat lift posisinya ya, BKS 128, 129 sama 151 ya. Siap. Kalau untuk yang lihat video ini ada diskon khusus. Siap. Terima kasih Pak Haji. Iya, monggo. Biasanya kita bisa ketemu Ki Sugro Bening di mana? Di Galeri Ki Sugro Bening di sini. Ya begitu. Di ini ya, di
Di Rawabening, di Galeri Ki Segoro Bening, di Rawabening. Nah ini, biar agak bening-bening kalian dimanapun berada. Nah, jadi itu tadi liputan kita tentang batu-batuan ya. Seperti yang kita ketahui, mulai dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, masyarakat kita, bahkan masyarakat dunia, masih mempercayai bahwa energi alam juga tersimpan di dalam batu. Bahkan mahkota-mahkota raja-raja di Eropa, bahkan Ratu Inggris, kemudian raja-raja di zaman dahulu, itu memang memakai batu-batuan tertentu. Jadi, kalau kalian ingin memakai batu-batu tertentu atau jenis-jenis permata, saya juga percaya bahwa ada energi alam yang tersimpan di dalam batu-batu tersebut. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini tentang batu-batuan alam yang bertuah. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.